Oke, kembali lagi dengan saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk menyembunyikan fitur amplop digital pada website undangan self-service. Nah, sebagai contoh, Anda bisa lihat di bagian sini ada fitur untuk wedding gift di mana kita bisa menampilkan ya bagian khusus untuk nomor rekening yang bisa di-copy ya untuk disebarkan oleh mempelai ya kepada tamu undangannya. Nah, jika nanti di antara keduanya, baik nanti mempelai laki-laki atau mempelai perempuan tidak mengisi nomor rekeningnya, maka bagian dari wedding gift ini dia akan disembunyikan. Sebagai contoh adalah yang seperti ini. Ini kalau kita lihat di bagian ya khusus untuk website undangan self-service di mana si mempelai bisa bikin sendiri ya, klien bisa bikin sendiri undangannya secara mandiri. Nah, kita bisa klik di bagian kado digital dan kita lihat di bagian sini ini data mempelai laki-laki udah diisi. Ya, kita coba ke mempelai wanita misalnya bagian sini ya. Nah, kita ganti bank BCA misalnya, kita nomornya. Oke, seperti ini kita kasih namanya. Oke, lalu kita update. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian hasil undangannya apakah muncul ya. Kita coba refresh. Nah, kita klik bagian tombol buka undangan. Nah, selanjutnya kita akan lihat di bagian bawah khusus untuk wedding gift-nya. Nah, dia muncul. Ya, nah ini ya kita bisa sembunyikan yang ketika bagian kolom nomor rekening itu tidak diisi. Jadi kalau di antara salah satunya dia tidak ngisi, misalnya mempelai pria dia tidak ngisi, jadi di bagian kode digital bagian sini mempelai prianya kita hapus ya, lalu di bagian sini kita update dulu, baru kita lihat kembali lagi bagian sini, dan khusus untuk mempelai wanitanya ini coba kita hapus juga. Oke, kita update lagi. Dan kita coba ke bagian halamannya. Ya, harusnya ketika kedua rekening tadi dia tidak dimunculkan atau dia tidak diisi maksudnya, maka bagian wedding gift section ini dia tidak akan dimunculkan. Nah, kita coba refresh. Oke, kita klik buka undangan. Nah, selanjutnya kita coba scroll. Nah, maka ya tidak ada lagi khusus untuk fitur dari amplop digitalnya. Ya, nah ini akan membantu kita ketika kita mau menghemat bagian tampilan. Ya, bahkan kita juga bisa membatasi akses. Misalnya di bagian sini untuk fitur premium kado digital nggak bisa diisi untuk member yang trial ya atau member yang belum bayar. Nah, maka kita bisa membatasi. Contoh seperti ini. Jika dia belum bayar, ya dia akan muncul bagian sini fitur disable. Ya, nah untuk Anda yang mau belajar ya khusus untuk pembuatan wedding sash seperti ini, ya bisa ikut di kelas online website undangan self-service ya. Nah, jadi bisa seperti ini, tinggal kita klik. Lalu Anda tinggal join di keyword.com/SAAS atau SES ya. Jadi Anda akan diajarkan ya lebih detail penggunaan ya dan tutorial-tutorial lain supaya nanti teman-teman bisa bikin ya khusus untuk website undangan self-service di mana klien bisa ngisi data sendiri dan dia bisa bikin undangan secara mandiri. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas ya bagaimana cara untuk menyembunyikan fitur amplop digitalnya. Nah, kita contoh ke salah satu website yang kita udah bikin ya. Syaratnya adalah di bagian khusus untuk sectionnya ya. Jadi kita edit dulu di bagian Elementor template-nya. Nah, kita kan udah bikin ya template khususnya itu di bagian single post. Nah, ini sudah dibahas lebih detail di bagian materi keyword search-nya. Nah, jadi di bagian sini ada tema wedding ya, pastikan itu single post-nya. Lalu kita edit with Elementor. Nah, selanjutnya pada bagian sini kita tinggal cari aja di bagian khusus untuk wedding gift-nya. Ya, oh ini kita delete dulu. Nah, ini wedding gift-nya ya. Wedding gift pria di bagian section-nya yang harus kita atur visibility-nya ya. Jadi penampilannya. Jadi misalnya seperti ini. Bagian rekening pria kita klik bagian sini, lalu kita pilih advance dan kita pilih di bagian dynamic visibility. Pastikan yang kita pilih itu adalah section yang mengisi bagian khusus untuk wedding gift yang ini. Ya, jadi wedding gift pria yang pastikan pada bagian sini, lalu kita ambil yang dynamic visibility dan kita pilih enable. Nah, selanjutnya dia akan dimunculkan, section ini akan dimunculkan jika ya pilihannya di bagian sini nih. Jika seperti apa ya? Jika nanti ada pilihan axis atau ada data. Nah, jadi kita pilih yang bagian axis datanya. Selanjutnya di bagian fill-nya kita ambil yang nomor rekening pria. Ya, jadi di bagian sini kita ambil yang khusus untuk jet engine. Lalu kita pilih yang bagian custom fill. Selanjutnya kita pilih bagian sini nomor rekening pria. Jangan salah ya, karena di bagian sini adalah section yang pria. Oke. Nah, lalu kita coba update. Ini bagian sini ya, update nanti dulu. Kita bagian sini recess order column. Nah, jadi misalnya disembunyikan dia akan diperbesar. Ya. Nah, lalu di bagian sini yang perempuan, ya yang wanitanya juga sama. Kita ambil di bagian section tadi, ambil dynamic visibility, enable-nya.
Lalu di bagian sini akan dimunculkan jika ada data atau eksis data itu di bagian nomor rekeningnya wanita. Jadi di bagian sini kita ambil yang jet engine, ambil yang custom field, lalu kita pilih bagian sini nomor rekening wanita. Ya, bagaimana kalau usernya ngisi nama bank terus nama mempelai? Ya, sedangkan nomor rekening ya acuannya ke nomor rekening yang mau di copy. Nah, maka kita ambil yang bagian sini filenya adalah yang nomor rekening. Oke. Nah, lalu gimana kalau keduanya dia tidak ngisi? Nah, jadi kita pilih yang bagian sini sectionnya, kita klik bagian section ini. Lalu di bagian advance kita pilih di bagian dynamics-nya, kita ambil yang visibility-nya, kita ambil enable juga. Show-nya kita ambil bagian sini, lalu di bagian sini kita ambil kayak tadi juga axis ya. Axis-nya itu kembali ke bagian khusus untuk rekeningnya pria. Jadi custom field, ambil bagian sini, ambil rekening pria. Oke. Nah, lalu tambahkan lagi add item. Nah, add itemnya di bagian sini kita ambil juga axis juga. Lalu di bagian sini ambil yang nomor rekening yang wanita. Itu ada di bagian khusus untuk jet engine custom field. Kita pilih bagian sini adalah yang nomor rekening wanita. Nah, lalu bagian sini kita pilih yang or. Jangan N ya. Kenapa kalau N? Karena kalau N ini harus aktif kedua-duanya baru sectionnya dimunculkan. Sedangkan kita salah satunya aja. Jadi misalnya ada section wanita, maka seluruh section wedding gift itu dimunculkan. Tapi kalau misalnya tidak ada kedua-duanya, maka dia akan disembunyikan. Oke, contoh adalah seperti ini, kita update. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke bagian ini website undangan app ya. Jadi di bagian sini kita coba lihat khusus untuk dashboardnya. Kita ke bagian sini dashboard, ambil dashboard dan pilih di bagian akses user. Kita view. Oh ya, ini kita coba. Oh ya, ini bentar. Ini kita ke bagian dashboard. Nah, ini udah bikin ya. Udah bikin, kita edit. Kita coba lihat juga. Nah, di bagian sini kita tinggal lihat di bagian sini ya. Nah, ini ya wedding gift prianya ada. Ya. Nah, ini pria dan wanitanya muncul. Nah, kita lihat di bagian edit undangan, lalu kita lihat di bagian kado digital. Nah, ini kan ada pria dan wanitanya. Oke. Nah, jadi misalnya ini kita hapus. Kita update. Harus satu-satu ya. Jadi kalau wedding gift pria ya, kalau udah dihapus kita update. Nanti kita edit bagian wedding gift wanita juga kita edit ya, kita update. Nah, jadi nggak bisa satu pilihan karena ini formnya berbeda. Dua pilihan form ya khusus untuk pria dan wanita. Nah, jadi harus edit satu-satu dulu. Jadi pria dulu, kalau sudah diupdate baru bagian wanita kalau sudah diupdate. Oke. Selanjutnya kita coba kembali ke bagian sini. Harusnya ketika kedua di bagian mempelainya tadi itu dikosongin atau nggak ada isi sama sekali, maka bagian section khusus wedding gift ini akan disembunyikan. Kita coba refresh dan kita klik buka undangan. Oke, lalu kita lihat di bagian sini ya, maka dia tidak ada muncul. Ya, walaupun di bagian tema ini ada nih. Ya, kenapa dia tidak muncul? Karena dynamic visibility-nya tadi sudah kita aktifkan. Ya, jadi kita menyembunyikan kalau section. Ya, ini keseluruhan section nih berarti. Keseluruhan section khusus untuk misalnya data pria dan data wanita itu kedua-duanya ya, atau salah satunya itu tidak diisi. Ya, maka dia bisa kita sesuaikan dengan visibility yang mau kita atur. Ya, sama juga dengan bagian sini section wedding gift pria. Jadi jika nomor rekeningnya dia tidak diisi, ya apakah dia mau dimunculkan atau tidak. Oke. Nah, ini coba kita kembali lagi, saya ulangi, kita klik bagian kado digitalnya, lalu kita isikan misalnya. Oke, lalu nama rekening prianya. Kalau sudah kita update, selanjutnya kita lihat hasil undangannya. Kita klik buka undangan. Nah, kita coba scroll. Nah, maka seharusnya ini muncul. Oh ya, ini ada pilihannya ya. Tadi harusnya di bagian sini. Ini kita klik bagian sini recess order column. Yang ini juga harusnya di bagian mana dynamic visibility. Nah, ini recess order column juga. Oke, jadi ada yang terlewat. Kita coba update lagi. Nah, kedua section tadi harus di bagian recess order column-nya ya. Ini coba kita refresh. Oke, kita lihat buka undangan. Nah, kita scroll. Nah, ya jadi dia berbesar, maksudnya diperbesar ya sesuai dengan lebar kolomnya. Nah, jadi kalau di bagian sini tadi kita aktifkan ya recess order column, maka dia akan nyesuaiin nih sesuai dengan lebar kolom masing-masing. Ya, jadi kalau di bagian wanita nanti diisi ya. Jadi bagian wanita misalnya bagian sini kita isi juga. Ya, samain aja deh. Kita update. Lalu kita coba refresh. Kita klik buka undangan. Nah, kita akan lihat di bagian wedding gift kedua-duanya muncul lagi. Oke, silakan dicoba ya, khusus untuk Anda yang mau mempelajari ya bagian pembuatan untuk website undangan berbasis self-service atau ya seperti ini. Ya, sehingga nanti mempermudah untuk Anda yang mau membuat
atau membuat website dengan secara mandiri lah, sehingga klien nanti bisa mempermudah untuk mengeditnya juga. Nah, ini salah satu fitur yang bisa kita tampilkan, yaitu untuk menyembunyikan dan juga menampilkan bagian amplop digital. Jadi kalau diisi dia akan muncul, kalau dia tidak diisi dia tidak akan muncul. Dan kita juga bisa nanti ngebatasin apakah itu untuk user yang premium ataukah yang gratisan dan lain sebagainya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press.